Halo semua, kini kita memasuki chapter 7, yaitu Fraud, Internal Control, and Cash. Fraud adalah perilaku tidak jujur oleh karyawan atau mungkin manajemen demi keuntungan pribadi mereka sendiri yang merugikan pemberi kerja. Penyebabnya adalah triangle fraud, yaitu ada opportunity atau kesempatan, financial pressure, yaitu tekanan kondisi finansial, dan rasionalisasi atau rationalization. Untuk mengatasi fraud ini, diperlukanlah internal control atau pengendalian internal, yang merupakan proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan perusahaan sehubungan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Salah satunya adalah penggunaan bank, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas uang tunai atau kas. Dengan menyimpan dananya di bank, seluruh transaksi perbankan bukan hanya dicatat oleh perusahaan, namun juga dicatat oleh pihak bank. Sehingga diperlukanlah rekonsiliasi bank sebagai wujud internal control akan akun kas, yaitu proses membandingkan saldo kas di bank dengan saldo kas di perusahaan, dan menjelaskan penyebab perbedaan yang terjadi. Biasanya ada dua penyebab, yaitu ada jeda waktu dan kesalahan, baik dari pihak bank maupun pihak perusahaan. Yang pertama adalah kita merekonsiliasi items per bank. Step satunya, deposit in transit, yang akan menambah saldo kas di bank. Deposit in transit adalah simpanan yang sudah dicatat oleh deposan, namun belum dicatat oleh bank. Yang kedua adalah outstanding check, yang mengurangi saldo kas di bank, yaitu cek telah diterbitkan atau dicatat oleh perusahaan namun belum dibayarkan oleh atau dicairkan oleh bank. Step ketiga adalah bank errors, yang nantinya akan bisa menambah atau bisa mengurangi saldo kas di bank, yaitu kesalahan pencatatan yang seperti mencatat perubahan saldo bank terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, reconciling items per books. Step satunya ada deposit, yang menambah saldo kas di buku perusahaan. Ada deposit seperti pendapatan transfer, misalnya EFT dari pelanggan, yang belum dicatat perusahaan, karena perusahaan baru akan mengetahui adanya pendapatan transfer saat rekening koran dikirimkan ke perusahaan. Step kedua, other payments, yang akan mengurangi saldo kas di buku perusahaan, yaitu pembayaran yang belum dicatat oleh perusahaan, seperti not sufficient fund check atau cek kosong, yaitu cek yang tidak diterima oleh bank karena dana di dalam rekening pelanggan tidak mencukupi. Jadi awalnya pelanggan ingin melunasi hutangnya ke perusahaan, namun karena dana di rekeningnya tidak mencukupi, maka cek tersebut ditolak. Itu adalah not sufficient fund check. Lalu memo debit. Memo debit itu yang mengurangi saldo kas di buku perusahaan, seperti biaya layanan bank atau biaya administrasi bank. Serta ada juga memo kredit, yaitu pendapatan bunga. Memo kredit ini akan menambah saldo kas di buku perusahaan. Step ketiga adalah book errors, yang akan menambah atau bisa juga mengurangi saldo kas di buku perusahaan, yaitu kesalahan pencatatan seperti mencatat perubahan saldo buku yang terlalu tinggi atau rendah. Untuk lebih memahami proses rekonsiliasi bank, maka mari kita kerjakan problem 2. Di problem 2 ini, kita diminta untuk menyiapkan rekonsiliasi bank pada 30 Juni 2021, serta menyiapkan adjusting entries yang diperlukan. Pertama-tama buat formatnya. Untuk bank reconciliation adalah nama perusahaannya, bank reconciliation, dan tanggalnya, yakni di problem 2 adalah June 30, 2021. Sekarang kita identifikasi soalnya. Pada 30 Juni 2021, Lee memiliki cash balance per book sebesar 174.480 won. Itu adalah cash balance per books.
serta the statement from Namsan Bank on the date menunjukkan balance 145.920 won. Nah, di bank reconciliation dipecah menjadi bagian ada cash balance per bank dan cash balance per book. Kita masukkan cash balance per booknya adalah 174.480 won. Dan cash balance per banknya sesuai dengan statement from Namsan Bank 145.920. A comparison of the bank statement with ledger of cash accounts revealed the following facts. Jadi ada perbandingan karena ada perbedaan, maka dibandingkan sehingga ditemukan beberapa penyebab perbedaan tersebut. Yang pertama, yang A, Namsan Bank menagih 28.000 won dari Kang. Kang itu adalah customer-nya Lee melalui Electronic Fund Transfer atau EFT untuk pembayaran hutangnya Kang yang telah jatuh tempo. Nah, tagihan ini adalah tagihan yang sudah didapatkan oleh bank, namun perusahaan masih belum mengetahui karena kan Kang membayarnya lewat transfer EFT ke Namsan Bank-nya. Sehingga sampai 30 Juni, Lee baru mengetahuinya melalui rekening koran yang dikirimkan. Jadi, cash balance per book, kita menambah jumlah tagihan yang ditagih sama si Namsan Bank. Yaitu di bagian add ada Electronic Fund Transfer Receipt sebesar 28.000 dari Kang. Itu yang A. Sekarang yang B. Check outstanding on June 30th, totalnya adalah 5.270 won. Check outstanding, cek yang masih beredar atau outstanding check, yaitu akan mengurangi saldo kas di bank. Jadi, di cash balance per bank statement, bagian less, muncul outstanding check sebesar 5.270. Poin ke C, the statement included a debit memo for printing of additional company checks, serta ada credit memo untuk interest revenue di bulan Juni. Nah, debit memo dan credit memo ini dikeluarkan oleh bank untuk informasi ke perusahaan. Nah, bank sudah mengurangi otomatis, mengurangi dan menambah saldo kas di bank. Sedangkan perusahaan belum, sampai rekening korannya muncul. Jadi yang C itu adalah bagian untuk rekonsiliasi cash balance per book. Kita identifikasi per item, ada debit memo. Debit memo itu akan mengurangi saldo cash balance per book. Jadi di bagian less, debit memo atas printing company checks. Jadi printing checks di bagian less sebesar 500 won. Selain itu ada credit memo 1.200 won untuk interest revenue. Jadi di bagian F, interest revenue 1.200 won. Bagian D, Lee menerbitkan cek nomor 180 untuk Jang. Jang adalah kreditor sebesar 29.200 yang dicairkan oleh bank di bulan Juni. Tapi incorrectly, yaitu tidak tepat, dimasukkan atau di jurnal sebagai cash payment atau pembayaran uang pada 28 Juni sebesar 22.000. Jadi harusnya yang benar itu 29.200, tapi dia salah record sebesar 22.000. Perusahaannya salah, jadi Lee yang salah record. Nah, karena perusahaan salah, perusahaan melakukan error, jadi yang direkonsiliasi adalah cash balance per books. Cash balance per books bagian di mana Lee meng-issue cek untuk pembayaran kepada kreditor sebesar 29.200 won. Tapi malah di jurnalnya 22.000. Jadi kita membayarnya kekecilan.
sehingga harus ditambahin lagi jumlah cash yang dikeluarkan, yaitu di bagian less. Less error in recording check number 180 yang sebesar selisihnya. Karena kita kan sudah menjurnal cash untuk 22.000, sedangkan yang benarnya seharusnya 29.200, maka kita harus mengkreditkan lagi cash sebesar selisihnya, yaitu 7.200 won. Bagian E, bank statement untuk bulan Juni menunjukkan ada NSF charge atau not sufficient fund check sebesar 17.600 won atas cek dari Kim, yaitu customer. Nah, NSF check ini akan mengurangi di cash balance per books, yaitu bagian less, keterangannya NSF check sebesar 17.600. Bagian F, bank service charge untuk bulan Juni sebesar 480 won. Bank service charge juga dikenakan akan mengurangi cash balance per books di rekonsiliasinya. Bagian less, ada bank service charge sebesar 480 won. Poin G, pada 30 Juni ada receipt sebesar 15.350 won, namun belum termasuk ke dalam bank deposit untuk bulan Juni. Penerimaan ini telah didepositokan oleh perusahaan pada malam hari di tanggal 30 Juni. Ini adalah perbedaan karena ada perbedaan waktu, yaitu time lag, sehingga perusahaan yang telah mendepositkan sejumlah uang ke bank, namun belum tercatat di rekening korannya. Itu adalah deposit in transit namanya. Kalau deposit in transit, artinya kita harus merekonsiliasi cash balance per bank statement. Bagian add, yaitu deposit in transit, sebesar nominalnya 15.350 won. Poin H, di mana penagihan receivable sebesar 27.800 won telah dicatat sebesar 28.700 won oleh accountant. Berarti ini adalah kesalahan oleh perusahaan, sehingga kita perlu merekonsiliasi cash balance per books. Nah, kita lihat tuh kesalahannya, di mana penagihannya itu sebenarnya 27.800, tapi dicatatnya terlalu tinggi, yaitu 28.700. Cash receipt yang dicatat terlalu tinggi, sehingga kita perlu menguranginya dengan mengkreditkan cash-nya sebesar selisih. Maka itu, rekonsiliasinya di bagian less, error in recording collection of receivables sebesar 900, yaitu selisih dari 28.700 won dikurangi 27.800 won sebesar 900 won. Itu yang dikoreksi. Pada tanggal 25 Juni, Lee menerbitkan cek nomor 192 sebesar 69.000 won kepada suppliernya untuk pembayaran hutang. Namun, cek tersebut dicairkan oleh bank di bulan Juni dan salah didebitkannya oleh Namsan Bank sebesar 90.000. Jadi, Namsan Bank mengurangi saldo kas kita sebesar 90.000, padahal yang benarnya itu 69.000. Sehingga kita perlu mengoreksi di bagian cash balance per bank statement, bagian add, karena cash yang dikurangi oleh bank terlalu besar. Jadi, kita harus menambahkannya lagi. Error in recording check number 192 sebesar selisihnya, yaitu yang didebitkan oleh Namsan Bank sebesar 90.000 dikurangi yang sebenarnya 69.000 sebesar 21.000 selisihnya. Itu yang ditambahkan. Nah, setelah selesai mendefinisikan semua itemnya, kita totalkan. Jadi, cash balance per bank statement yang per 30 Juni ditambahkan sama item-item deposit in transit dan juga errornya 36.350 won dikurangi bagian less ada outstanding check 5.270 won. Adjusted cash balance per banknya sebesar 177.000 won.
Lalu kita lihat di cash balance per books-nya. Pada 30 Juni, ada 174.480 won. Ditambah dengan item add, sebesar totalnya 29.200, dikurangi item-item yang ada di bagian less, totalnya itu 26.680, sehingga didapat adjusted cash balance per books 177.000 dan balance antara bank dengan book. Untuk nomor 2 adalah adjusting entries yang diperlukan oleh Lee. Jadi, untuk adjusting entries yang perlu di-adjust atau dikoreksi semua adalah bagian book, mau item add-nya dan item less-nya. Bagian bank tidak perlu di-adjust, hanya bagian book saja. Nah, kita mulai untuk adjusting entries per 30 Juni 2021. Pertama, di bagian add ada electronic fund transfer receipt sebesar 28.000, yang mana merupakan transaksi di poin A, yaitu pendapatan transfer dari customer-nya Lee untuk accounts receivable yang telah jatuh tempo. Sehingga jurnalnya 30 Juni adalah cash di debit, accounts receivable di kredit sebesar 28.000 won. Yang kedua adalah interest revenue, yaitu dari memo kredit, sebesar 1.200. Jurnalnya adalah cash di debit, interest revenue di kredit, 1.200 won. Bagian add sudah, kita beralih ke bagian less. Ada printing checks sebesar 500 won. Jurnalnya adalah bank charge expense atau bank administration expense atau bank service charge di debit, cash di kredit sebesar 500 won. Di bagian less ada error in recording check number 180 sebesar 7.200 won. Cek nomor 180 itu adalah dari poin D, di mana Lee menerbitkan cek itu untuk pembayaran kepada kreditor, yang sebenarnya 29.200, tapi dicatat kekecilan sebesar 22.000. Jadi kita perlu membuat lagi jurnal untuk pelunasannya. Bagian less, berarti jurnalnya cash-nya berkurang di kredit, debitnya adalah accounts payable, yaitu pelunasan ke kreditor, sebesar 7.200. Selanjutnya ada NSF check sebesar 17.600, yaitu dari cek customer-nya Lee. Nah, NSF check ini di mana customer-nya Lee ini melunasi piutangnya, namun ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup. Sehingga jurnalnya adalah accounts receivable di debit 17.600 dan cash di kredit 17.600. Bank service charge sebesar 480 won. Di jurnal dengan bank charge expense di debit, cash di kredit 480 won. Yang terakhir ada error in recording collection of receivables sebesar 900. Nah, error ini dari collection of receivables. Jadi jurnalnya, karena dia di bagian less, cash-nya di kredit 900 won, transaksi tersebut atas receivables, collection of receivables. Jadi debitnya accounts receivables-nya sebesar 900 won. Sekian pembahasan untuk problem 2. Semoga dapat membantu pemahaman kalian terhadap bank reconciliation ini. Terima kasih.